Selamat pagi semuanya dan selamat pagi Bapak dosen. Saya Zaki Hasan Ferry Sidepu akan mempresentasikan tugas akhir manajemen basis data. Adapun tema yang saya ambil adalah mengenai barbershop. Dengan latar belakang di zaman digital saat ini, banyak kegiatan telah mengalami komputerisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, tak terkecuali barbershop. Penerapan sistem basis data di barbershop diharapkan dapat menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan utama pembuatan basis data ini adalah untuk mencatat transaksi, mengelola jadwal, dan mencatat produk. Untuk memenuhi kebutuhan barbershop ini, diperlukan pembuatan basis data relasional yang terstruktur dengan baik. Hubungan antar entitas akan memungkinkan pelacakan jadwal, pemesanan pelanggan, penentuan barber untuk setiap layanan, dan pencatatan produk yang terkait dengan pembelian. Dengan adanya sistem ini, barbershop diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih optimal kepada pelanggan, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mengoptimalkan keseluruhan operasional barbershop. Adapun entitas yang dipakai adalah pertama admin, barber, pelanggan, pesanan, produk, supplier, menyuplai sebagai entitas asosiatif, beli sebagai entitas asosiatif, dan melayani sebagai entitas asosiatif. Berikut adalah deskripsi relasi ERD-nya, dan berikut adalah gambar dari ERD-nya. Dengan deskripsi, setiap pelanggan dapat membuat satu pesanan, satu admin dapat menerima banyak pesanan, satu admin dapat menugaskan banyak barber, satu barber dapat melayani banyak pelanggan, tetapi satu pelanggan dilayani oleh satu barber. Satu pelanggan dapat membeli banyak produk dan satu produk dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Satu supplier dapat menyuplai banyak produk dan satu produk dapat disuplai banyak supplier. Satu barber dapat melayani banyak pelanggan dan satu pelanggan dapat dilayani oleh banyak barber. Adapun deskripsi relasi RAT-nya adalah sebagai berikut, dan gambar RAT-nya sebagai berikut, serta pengimplementasian RAT-nya sebagai berikut. Di mana tabel pelanggan ini memiliki ID pelanggan sebagai primary key dan juga terdapat pada tabel melayani sebagai foreign key. Tabel beli juga terdapat sebagai foreign key dan pada tabel pesanan sebagai foreign key yang membuat tabel ini terhubung satu sama lain. Begitu juga pada tabel barber yang memiliki ID barber sebagai primary key yang juga terdapat pada tabel melayani sebagai foreign key yang menghubungkan kedua tabel. Begitu juga pada tabel admin yang memiliki ID admin sebagai primary key yang juga terdapat pada tabel barber sebagai foreign key dan tabel pesanan sebagai foreign key yang membuat tabel ini terhubung. Tabel pesanan memiliki kode pesanan sebagai primary key yang juga terdapat pada tabel pelanggan sebagai foreign key yang menghubungkan kedua tabel. Tabel supplier memiliki ID barber sebagai primary key yang juga terdapat pada tabel menyuplai sebagai foreign key yang menghubungkan kedua tabel. Tabel produk memiliki barcode produk sebagai primary key yang juga terdapat pada tabel menyuplai dan pada tabel beli sebagai foreign key yang membuat tabel ini juga saling terhubung. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lainnya. Adapun model tabel yang digunakan adalah tabel pelanggan, tabel produk, barber, melayani, admin, supplier, dan pesanan, serta beli dan menyuplai. Saya memasukkan beberapa data pada setiap masing-masing tabel sebagai berikut. Dan ada pengimplementasian basis data, yaitu pertama membuat database, menggunakan database, membuat table, dan menampilkan struktur table. Adapun keamanan basis data yang saya gunakan yang pertama adalah grant, revoke, backup, dan recovery. Grant dalam SQL adalah perintah yang dipakai untuk memberikan hak akses kepada objek database kepada pengguna. Pada database barbershop ini terdapat hak akses khusus yang dimiliki oleh akun admin untuk mengakses ke database, sehingga admin hanya bisa mengakses ke database sesuai yang diberikan. Dengan contoh grant, create, alter, drop, insert, update, delete saluran barbershop pelanggan to admin at localhost. Lalu ada revoke. Perintah revoke dipakai untuk menghapus hak akses pengguna ke dalam objek database. Contoh pada database ini adalah admin sudah tidak bisa menghapus tabel barber, di mana query-nya adalah revoke drop on barbershop.barber drop admin localhost. Lalu ada backup.
Backup database adalah proses membuat salinan database sebagai upaya pencegahan kerusakan atau kehilangan data. Selain itu, melakukan backup juga berfungsi untuk menyiapkan sistem yang aman sehingga nantinya data yang hilang bisa kembali dipulihkan. Selanjutnya, recovery. Recovery data artinya adalah suatu proses pemulihan sistem yang bermasalah agar bisa pulih seperti sedia kala. Recovery pada komputer dilakukan akibat adanya serangan virus atau malware yang menyerang sistem komputer dan menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan proses recovery atau pemulihan data dapat dilakukan apabila data terhapus, bahkan untuk data yang sudah tidak ada di recycle bin. Potensi ancaman keamanannya yang dapat terjadi pada database. Yang pertama adalah phishing attack, di mana phishing attack merupakan penyerang menggunakan teknik phishing untuk mendapatkan informasi autentikasi dari pengguna yang dapat digunakan untuk mengakses data. Lalu, eksploitasi kerentanan DBMS. Penyerang memanfaatkan kerentanan yang ada pada perangkat lunak manajemen basis data untuk mendapatkan akses tidak sah atau menyebabkan kerusakan. Selanjutnya ada virus atau malware. Virus atau malware dapat menyerang database yang menyebabkan kebocoran data kepada pihak-pihak yang tidak diinginkan. Serangan malware dapat juga menyebabkan data penting hilang sehingga kerja suatu organisasi menjadi terganggu atau terhambat. Lalu ada SQL injection. Penyerang memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang diharapkan oleh aplikasi dengan tujuan mengeksekusi perintah SQL yang tidak sah. Selanjutnya adalah DOS attack. DOS attack merupakan jenis serangan terhadap komputer atau server dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber daya yang dimiliki oleh komputer tersebut, hingga komputer tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar hingga pengguna lain tidak bisa memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang. Adapun kesimpulan yang saya ambil adalah dalam pengembangan sistem basis data untuk barbershop, langkah-langkah yang telah diambil mencakup pemulihan identitas, hubungan, serta implementasi langkah-langkah keamanan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional barbershop, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan memungkinkan manajemen yang lebih baik terhadap transaksi, jadwal, dan produk. Pembuatan basis data relasional terstruktur dengan baik melibatkan entitas utama seperti admin, barber, pelanggan, pesanan, supplier, dan produk. Setiap entitas memiliki atributnya sendiri dan hubungan antar entitas memungkinkan pelacakan jadwal, pemesanan, penentuan barber untuk setiap layanan, serta pencatatan yang terkait dengan pembelian. Diagram ERD dan diagram RAT digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel dengan jelas. Dalam mengimplementasikan sistem basis data ini akan membantu dan memberikan manfaat bagi barbershop dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.